Dalam postingan video yang diupload oleh Terang Kemuliaan 3 minggu yang lalu, Dotoni mengajak kita semua untuk bersiap-siap menghadapi bulan Maret. Dan sempat tidak mengerti apa sih yang akan terjadi di bulan Maret. Nggak tahu apa yang akan terjadi di bulan Maret, tapi ternyata ini yang terjadi di bulan Maret. Ini jawabannya. Shalom sahabat Terang Kemuliaan, apa kabar kalian semua? Senang rasanya bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Kiranya kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian, diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang melimpah. Dijauhkan dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Pada video yang lalu, sekitar 3 minggu yang lalu, masih ingatkah kalian semua kalau Dotoni, pada salah satu video yang diposting oleh Terang Kemuliaan, Dotoni mengajak kita untuk semua bersiap-siap untuk menghadapi bulan Maret. Bulan Maret 2024 ini ya. Nah, sempat berpikir, kenapa sih Pak Daud harus meminta kita untuk bersiap-siap di bulan Maret 2024? Ternyata tadi pagi ya saya mendapatkan berita ini, yang dimana per video ini dibuat pada tanggal 24 Februari ya. 24 Februari saya mendapatkan berita yang dikirim oleh teman saya. Jadi katanya di sini per tanggal 1 Maret 2024 ini akan terjadi 4 hal tentunya ya yang akan mengakibatkan terjadinya istilahnya apa? Krisis ekonomi, kita bisa bilang seperti itu. Kenapa? Karena ini sangat berhubungan sekali dengan ekonomi Indonesia khususnya ya. Apa aja sih yang akan terjadi di 1 Maret? Jadi per tanggal 1 Maret ini akan ada beberapa kenaikan ya. Kenaikan harga-harga. Ini salah satunya di sini akan saya bacakan untuk kalian semua. Yang pertama, per 1 Maret, jadi pemerintah itu memberlakukan untuk kenaikan bahan bakar kendaraan atau BBM ya, kita kenal dengan BBM. Dilansir dari berita yang datang dari CNBC Indonesia. Di sini dibilang seperti ini, katanya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan tren kenaikan harga minyak mentah dunia masih terus berlanjut, katanya. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap harga jual bahan bakar minyak BBM, khususnya BBM non-subsidi di Indonesia. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Dirjen Migas Kementerian ESDM, Tutuka Aryaji, mengatakan tren naiknya harga minyak dunia didorong atas masih memanasnya konflik di Timur Tengah, sehingga berdampak pada sisi logistik minyak mentah di dunia. Atas hal itu, Tutuka memberikan sinyal harga BBM non-subsidi di bulan depan lantaran konflik di Timur Tengah yang membuat harga minyak dunia meningkat. Jadi ini salah satunya disebutkan karena konflik di Timur Tengah ya, yang tidak beres-beres ya, yang Israel itu loh. Kan di sini bilang konflik di Timur Tengah berlanjut selama akhir pekan kemarin ya, ketika serangan Israel membuat rumah sakit terbesar kedua di jalur Gaza tidak dapat beroperasi. Jadi karena konflik yang terjadi, serangan Israel di Gaza, ini salah satunya mengakibatkan pasokan minyak yang sulit ya, akibatnya harga naik. Dan imbasnya ke Indonesia, harga BBM pun jadi naik. Itu yang pertama. Yang kedua, di tanggal 1 Maret ini juga pemerintah akan menetapkan kenaikan tarif listrik. Jadi tarif listrik akan naik juga ya. Ini kita langsungkan sumbernya, ini dilansir dari Kompas. Dari Kompas dikatakan bahwa resmi katanya ya, bahwa per 1 Maret itu tarif listrik PLN kenaikannya akan mulai berlaku. Di sini akan saya bacakan beberapa tarif untuk sekedar kita tahu saja ya. Jadi katanya sih dari Januari sampai Februari kemarin sampai Februari ini katanya ditahan biar harga listriknya nggak naik. Tapi bulan Maret ini bakal dinaikin katanya. Jadi untuk golongan R1 ini yang di rumah ya, untuk dayanya yang 900 voltage ya. Voltage ampere 900 itu per kWh-nya 1352 per kWh. Dan untuk golongan R1 dengan daya 1300 voltage ampere itu 1444 per 70 kWh. Di golongan R1 dengan daya 2200 ini kita ngomongin yang di rumah ya, yang di rumah. 2200 voltage VA ya, voltage ampere ya. Ini 1444 70 per kWh. Kemudian untuk R2 dengan 3.500 sampai 5.500 itu di 1.699,53 per kWh. Untuk lengkapnya kalian bisa baca langsung di kompas.com ya. Juga untuk industri juga sama itu naik. Jadi nggak cuman
Nggak cuma untuk perumahan saja, tapi juga untuk industri-industri. Jadi tentunya berpengaruh banget ya. Berpengaruh banget dalam kegiatan. Kalau biasanya sih kalau misalkan sampai listrik naik, terus industri terkena imbasnya. Jadi yang naik nggak cuma harga listrik aja, malah harga-harga lain juga ikut naik. Harga barang pakaian, baju, sepatu, apapun yang dikelola sama industri-industri itu ikut naik juga sih. Jadi semua seperti mata rantai ya, berhubungan satu sama lain. Nah tadi BBM naik katanya, kemudian tarif listrik naik. Kemudian juga per 1 Maret ini tarif tol naik. Tarif tol ikut naik, ini berdasarkan dilansir dari Sindonews ya. Sindonews.com. Di sini ada beberapa ruas tol yang signifikan naik gitu ya, udah pasti naik. Ini akan saya bacakan sebentar. Jadi pada tanggal 1 Maret itu tarif tol tuh resmi naik ya. Di antaranya ada beberapa ruas yang sudah pasti diberikan kenaikan ya, yang udah pasti nih saya kasih lihat ya. Saya kasih tahu ya. Ada 4 ruas jalan tol yang sudah pasti mengalami kenaikan. Itu di antaranya adalah Jalan Tol Jakarta Cikampek, Jalan Tol Layang MBS, Jalan Tol Serpong Cinere, dan Jalan Tol Jombang Mojokerto. Jadi untuk kalian-kalian yang mungkin bekerjanya di luar kota ya, ini agak berat mungkin ya. Karena bolak-balik sehari, bolak-balik 3 kali itu udah lumayan ya. Nah kemudian terakhir adalah kenaikan harga beras. Jadi harga beras ini udah naik sih dari kemarin-kemarin ya. Sudah naik merangkak pelan-pelan ya. Dan di Maret ini akan menjadi kenaikan tertinggi. Di sini kita bisa lihat salah satu gambarnya di sini tentang warga antri untuk membeli beras medium saat operasi pasar murah di Taman Film Bandung. Ini kejadiannya 19 Februari kemarin gitu ya. Jadi selama bulan Februari ini harga beras sudah mulai naik sedikit-sedikit dan stoknya juga mulai susah gitu ya. Seperti saya dapat kabar juga dari adik saya tuh, katanya untuk gas juga ya, nggak selain beras, gas juga udah mulai sulit, katanya stoknya udah susah dan harganya pun mulai dinaikkan. Jadi berimbas semua sebetulnya ya. Jadi ini berkaitan satu dengan yang lain tentunya. Dan sini dibilang katanya pedagang pasar dan pengamat perhatian menyebut kenaikan harga beras yang terjadi sejak 4 bulan terakhir hingga menyentuh harga 14.000 per kilo untuk beras medium dan 18.000 per kilo untuk beras premium adalah harga tertinggi dalam sejarah. Dan Maret ini bakal naik lagi tentunya. Akibat ratusan warga di berbagai daerah rela antri berjam-jam demi mendapatkan beras murah yang digelar pemerintah lewat operasi pasar. Pengamat pertanian dari Universitas Lampung Bustanul Arifin memperkirakan kenaikan ini akan berlangsung hingga musim panen April 2024. Jadi akan naik terus sampai April 2024 katanya. Pasalnya El Nino menyebabkan musim tanam mundur. Selain itu produksi padi tahun 2023 turun sekitar 1 juta ton. Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengatakan Kemendak siap melakukan langkah strategis seperti operasi pasar, memantau distributor hingga pedagang guna menjaga stabilitas harga bahan pokok selama periode Ramadan dan Idul Fitri. Jadi ini karena dampak El Nino juga yang terjadi yang sempat didengungkan oleh Pak Dautoni tahun kemarin ya. Jadi kalian tahu sekarang ya, Pak Dautoni atau Pak Sudautoni mengajak kita semua bersiap-siap menghadapi bulan Maret 2024 khususnya ya. Karena tadi ada 4 hal yang bisa kita tahu, yaitu kenaikan harga BBM, kenaikan tarif listrik, kenaikan ruas jalan tol, dan juga kenaikan beras yang tentunya semakin naik. Dan ini akan berimbas kepada hal-hal yang lain. Nah, tentu saya mengerti sekali ya, ini akan jadi sangat sulit sekali untuk kita semua. Mungkin buat sebagian kalangan yang memang punya uang berlebih, yang kita bisa bilang orang-orang kaya, para miliuner, miliarder, triliunan gitu ya. Mungkin nggak terlalu pengaruh, mungkin ada berpengaruh sih sama bisnis mereka, ada pengaruhnya, tapi tidak berdampak terlalu besar. Ini sangat berdampak besar, sangat berdampak sekali untuk orang-orang yang hidup menengah ke bawah ya. Masuk saya juga. Jadi itu kita semua yang hidup menengah ke bawah tentunya akan akan berdampak sangat besar sekali dengan semua kenaikan ini. Sebagai anak Tuhan tentunya kiranya kita jangan takut ya. Jadi apa yang Pak Dautoni sampaikan, semua video yang Pak Dautoni sampaikan itu maksudnya bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk memberikan kita hati-hatilah gitu, berjaga-jaga gitu, pesan berjaga-jaga. Jadi bukan untuk
menakut-nakuti. Dan kiranya kita bisa melewati semua ini dengan baik dan lancar ya. Di sini ada ayat yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya sharingkan untuk kalian semua, yang saya ambil kali ini di Matius 6 ayat 25 sampai 34. Matius 6 ayat 25 sampai 34 ini tentang hal kekhawatiran. Saya akan bacakan untuk kalian semua ya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu jauh lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehata saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Sebab itu, ini yang terakhir, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Kiranya ayat ini bisa menguatkan kita semua. Jangan khawatir. Kita tahu bahwa ini tidak akan mudah. Kita akan melalui masa-masa ini tidak akan mudah. Tapi percayalah, Tuhan akan memberikan jalan keluar, Tuhan akan menyertai, dan Tuhan akan memberikan kekuatan untuk kita semua agar kita bisa melewatinya dengan baik. Sahabat dan kemuliaan, mari kita tutup video ini dengan doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa, di sini kami mendapatkan pesan Tuhan untuk menghadapi bulan Maret 2024, di mana akan terjadi banyak sekali kesulitan ekonomi, kenaikan harga, dari kenaikan harga BBM, harga bahan bakar ya Bapak, kenaikan harga listrik, kenaikan harga jalan tol, dan kenaikan harga beras yang tentunya akan berimbas kepada kenaikan harga-harga barangnya lainnya. Bapak, kami tahu Tuhan bahwa ini akan menjadi kesulitan untuk kami khususnya dalam perekonomian kami. Tapi kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau akan memimpin kehidupan kami. Kami percaya bahwa Engkau akan menyertai kami. Engkau akan menyukupkan kami dalam segala kebutuhan kami. Engkau akan menyediakan apa yang kami perlukan. Dan kami bisa melewati semuanya ini Tuhan. Segala masalah, segala rintangan yang ada khususnya dalam perekonomian dengan baik. Kami bisa mencukupkan segala sesuatunya Tuhan. Engkau telah menyediakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu karena kami percaya Engkau mempunyai rencana yang indah buat kami. Dan kami percaya Engkau selalu memelihara kami di apapun itu. Di kala susah, sesulit apapun keadaan, kami percaya Engkau memelihara kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni dosa kami. Berkati kami semua yang telah mendengarkan pesan ini, yang telah menonton video ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat terang kemuliaan, sekali lagi janganlah khawatir karena Tuhan beserta dengan kita semua. Kiranya kita bisa melewati masa-masa sulit ini dengan pimpinan Tuhan dan kita lalui semua dengan baik tanpa ada kekurangan apapun. Jangan lupa dukung terus channel Terang Kemuliaan dengan cara apa? Tentunya dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain agar kiranya channel Terang Kemuliaan ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Sahabat Terang Kemuliaan, saya berdoa untuk kalian semua, kiranya kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian, diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari segala sakit penyakit dan mara bahaya. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Beginilah firman Tuhan, penebusmu, yang Maha Kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan, Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup.
Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Tuhan Yesus memberkati.